Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudaraku rahimakumullah, mari kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberi hidayah, diberi petunjuk, diberi kesehatan, dan dipanjangkan umur kita, sehingga masih ada kesempatan bagi kita untuk menambah bekal kita, menambah amal ibadah kita, dan juga memohon ampun kepada Allah SWT atas segala kesalahan yang mungkin pernah kita perbuat. Saudara-saudaraku rahimakumullah, sama-sama kita ketahui bahwa musuh yang nyata bagi kita itu setan, yang selalu membujuk rayu kita manusia ini supaya tersesat, supaya tersalah untuk menjadi temannya nanti di dalam neraka. Maka oleh karena itu, marilah kita selalu berhati-hati dalam hidup ini. Mari kita memohon kepada Allah, berlindung kepada Allah supaya terjauh dari godaan setan itu. Di dalam ayat Al-Quran ada beberapa ayat menjelaskan bagaimana setan itu menggoda manusia. Antara lain dijelaskan di dalam Al-Quran itu, dia akan menggoda, membujuk manusia itu, yaitu dari semua penjuru, dari segala penjuru, dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, dengan bermacam cara dia, dengan memperlihatkan yang jelek jadi bagus, yang bagus jadi jelek. Maka di dalam surah Al-A'raf ayat 16 sampai ayat 17 dikatakan, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Bahwa kemudian saya, kata iblis, akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Jadi begitulah caranya iblis itu menggoda kita dari segala penjuru. Maka oleh karena itu marilah kita selalu berhati-hati, jangan sampai tergoda, dan mari kita selalu memohon kepada Allah supaya jauh dari godaan setan itu. Kemudian juga setan itu bisa masuk ke dalam diri kita ini yang selalu berangan-angan kosong, angan-angan yang nggak masuk akal. Kalau bercita-cita, silakan kita bercita-cita, tapi angan-angan yang tidak. Maka di sini juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 120 bahwa setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipu daya mereka belaka. Jadi ditipu. Lewat angan-angan itu ditipu. Kemudian juga setan itu akan masuk dengan perbuatan keji, dengan minum-minuman, berjudi. Nah itu juga setan akan mudah masuk menggoda kita manusia melewati itu. Jelaskan juga dalam Al-Quran, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Sesungguhnya minuman khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Kemudian yang terakhir, setan itu juga akan masuk kepada orang-orang yang suka bermusuhan. Setan akan menciptakan permusuhan antara kita sesama kita, antara kita sesama orang beriman, antara kita sesama saudara kita, antara kita sama kawan-kawan kita. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita itu sudah diadu oleh setan. Itu setan sangat senang sekali apabila kita bermusuhan, apabila kita berdendam, apabila kita berselisih terus, lagi dengan sifat-sifat yang tidak baik masuk dia ke dalam hati kita, disuburkan, yaitu sifat iri, sifat dengki,
sifat suzon, sifat purwasangka, maka disitulah setan akan mendorong bagaimana kita selalu bermusuhan, tidak mau berbaikan. Dijelaskan di dalam surah Al-Maidah ayat 91, sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian, lalu bermusuh, benci, tidak suka di antara kamu lantaran termasuk penyebabnya lah minuman khamar, berjudi, dan melakukan kesombongan, bangga dengan apa yang sudah kita miliki. Nah, ini saja saudara-saudaraku rahimakumullah, beberapa hal dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu hal-hal yang berkaitan bagaimana bahwa setan itu adalah lakum aduwwum mubin, musuh yang nyata bagi kita. Oleh karena itu, selalu apa yang kami sampaikan tadi, kita selalu mohon kepada Allah bagaimana kita berlindung dari godaan setan yang terkutuk itu. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.